Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Nisa dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 Lokal B. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah PPLA yang bertemakan tentang taharah, yaitu jenis-jenis najis. Jenis-jenis najis ada 3, yaitu najis mukhafafah atau najis ringan, najis mutawassithah atau najis sedang, dan najis mughallazah atau najis berat. Pengertian najis. Najis secara bahasa berarti kotoran, sedangkan menurut syara, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan yang dapat menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah. Pada umumnya, najis dibagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah atau najis ringan, najis mutawassithah atau najis sedang, dan najis mughallazah atau najis berat. Baiklah, yang pertama kita bahas mengenai najis mukhafafah. Najis mukhafafah atau najis ringan. Yang tergolong najis mukhafafah adalah najis dari air kencing anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan hanya mengkonsumsi ASI. Artinya, bayi laki-laki yang dimaksud di sini adalah bayi laki-laki yang tidak mengkonsumsi apapun kecuali ASI dari ibunya. Berbeda lagi dengan bayi perempuan. Untuk najis air kencing anak perempuan itu dikategorikan najis sedang. Adapun cara membersihkan najis mukhafafah cukup dengan memercikkan air mutlak pada bagian yang terkena najis. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Yughsalu min baulil jariyah wa yurassu min baulil ghulam," yang artinya barang siapa yang terkena air kencing bayi perempuan harus dicuci, dan jika terkena air kencing bayi laki-laki cukup dengan memercikkan air padanya. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Yang kedua, najis mutawassithah atau najis sedang. Najis mutawassithah dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang nampak zatnya, warnanya, baunya, dan rasanya. Cara mensucikan najis ainiyah yaitu dengan menghilangkan zatnya terlebih dahulu, kemudian mengalirkan air mutlak pada benda atau tempat yang terkena najis tersebut. Yang kedua adalah najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak nampak zatnya. Contohnya, air kencing yang telah lama kering. Cara membersihkan najis hukmiyah adalah dengan mengalirkan air ke tempat atau benda yang diyakini telah terkena najis tersebut. Yang ketiga adalah najis mughallazah atau najis berat. Yang termasuk dalam najis mughallazah atau najis berat, contohnya yang sering kita temui adalah anjing dan babi. Cara membersihkan najis mughallazah atau najis berat ini adalah membersihkan atau menyucikannya sebanyak 7 kali, dengan salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Hadis Rasulullah SAW, "Idza walagal kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'a marratin ulahunna biturab." Artinya, ketika anjing menjilat bejana, maka basuhlah 7 kali dengan dicampuri debu pada awal pembasuhannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam buku Abdurrahman Al-Baghdadi disebutkan, jika binatang itu termasuk jenis najis dalam artian anjing dan babi, maka tidak peduli apakah dalam keadaan hidup atau mati. Sebenarnya ulama fikih membagi najis menjadi 4, yaitu najis mukhafafah atau najis ringan, najis mutawassithah atau najis sedang, dan najis mughallazah atau najis berat. Satu lagi ada najis yang jarang dibahas selain 3 yang baru saja saya sebutkan, yaitu adalah najis ma'fu.
Najis ma'fu artinya najis yang dimaafkan. Contohnya adalah bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya. Contohnya yaitu bangkai nyamuk. Najis ma'fu tidak perlu dibersihkan dengan air. Oleh karena itu, najis ini disebut dengan najis yang dimaafkan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.